Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lisnawati dengan NIM 240421200031 dari program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari kimia katalis, yaitu tentang reaksi alkilasi Friedel-Crafts yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Nindin Fauziah, MSI. Sebelum ke alkilasi Friedel-Crafts ini, di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada biografi, kemudian yang kedua penelitian Friedel-Crafts, yang ketiga jenis reaksi Friedel-Crafts, yang keempat jenis katalis yang digunakan, kemudian yang kelima mekanisme katalis, dan yang keenam masalah yang dihadapi. Untuk poin yang pertama pada alkilasi Friedel-Crafts ini yaitu mengenai biografi. Nah, di sini ada Charles Friedel. Charles Friedel adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Prancis. Lahir di Strasbourg tanggal 13 Maret 1832. Charles masuk ke CA Laboratorium Murs dan setahun setelahnya, yakni tahun 1956, ia menjadi seorang konservator bidang mineralogi di National School of Mines of York. Kemudian yang kedua di sini ada James Mason Craft. James Mason Craft dilahirkan di Boston pada tahun 1939. Ia bekerja di laboratorium Robert Wilhelm Bunsen, Heidelberg, dan Charles Adolphe Wurtz di Paris. Saat di laboratorium Wurtz, ia bertemu dengan Charles Friedel dan mereka berdua berkolaborasi pada tahun 1877. Setelah kita mengetahui biografi dari Friedel dan Crafts, selanjutnya di sini yang ketiga ada penelitian Friedel-Crafts. Pada tahun 1877, Friedel dan Crafts menemukan bahwa haloalkana bereaksi dengan benzen dengan hadirnya aluminium halida. Hasil produknya adalah alkil benzen dan hidrogen halida. Reaksi Friedel-Crafts ini termasuk dalam reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Reaksi ini dapat terjadi dengan hadirnya katalis asam Lewis lainnya. Kemudian di sini juga yang keempat ada jenis reaksi Friedel-Crafts. Nah, ada dua jenis reaksi Friedel-Crafts, yaitu yang pertama reaksi alkilasi Friedel-Crafts dan yang kedua reaksi asilasi Friedel-Crafts. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai katalis yang digunakan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada penelitian Friedel-Crafts, bahwa katalis yang digunakan pada alkilasi Friedel-Crafts ini adalah katalis asam Lewis. Nah, di sini ada beberapa contoh katalis asam Lewis, di antaranya yaitu ada aluminium klorida, kemudian tembaga klorida, zinc klorida, boron trifluorida, dan yang terakhir yaitu besi klorida. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Nah, reaksi alkilasi Friedel-Crafts ini merupakan reaksi alkilasi menggunakan alkil halida RX seperti CH3Cl, C2H5Br, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada salah satu contoh reaksi, yaitu ketika benzen direaksikan dengan tetrabutil klorida dan kita gunakan katalis asam Lewis yaitu AlCl3. Nah, kemudian hidrogen pada benzen ini akan kita ganti dengan gugus alkil. Karena gugus klorin merupakan gugus pergi, jadi kita akan menghilangkannya dan mengganti hidrogen dengan gugus tetrabutil. Nah, sehingga dihasilkan tetrabutil benzen. Jadi, itulah ide utama dari reaksi alkilasi Friedel-Crafts ini, yaitu reaksi pergantian atom hidrogen pada cincin aromatik dengan elektrofilik. Setelah kita lihat contoh sebelumnya, yaitu ketika benzen direaksikan dengan tetrabutil menggunakan katalis AlCl3 menghasilkan tetrabutil benzen. Lalu bagaimanakah mekanisme reaksinya? Nah, di sini ada beberapa tahapan mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi yang pertama yaitu pembentukan elektrofil. Pada pembentukan elektrofil ini, ketika tetrabutil direaksikan dengan AlCl3, karena AlCl3 ini memiliki 3 ikatan, maka klorin akan menyumbangkan sepasang elektronnya pada AlCl3, sehingga aluminium klorida ini akan memiliki 4 ikatan dan memiliki muatan formal negatif.
Kemudian klorin akan memiliki muatan formal positif. Selanjutnya, ikatan karbon dan klorin akan putus karena klorin lebih elektronegatif daripada karbon, sehingga akan terbentuk karbokation tersier dan produk sampingnya adalah AlCl4-. Tahap selanjutnya, tahap kedua yaitu serangan elektrofil. Pada serangan elektrofil ini, di sini ada benzen yang bertindak sebagai nukleofil dan ada karbokation sebagai elektrofil. Jadi elektrofil ini akan menyerang senyawa aromatik, sehingga elektron dari nukleofil atau senyawa aromatik ini akan menuju elektrofil. Dan ketika benzen ini berikatan dengan karbokation, maka akan kehilangan ikatan rangkapnya, sehingga akan terbentuk seperti pada gambar. Kemudian karbokationnya sekarang berada di bawah sini. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu mengembalikan aromatisitas. Jadi kita akan menghilangkan hidrogen dengan Cl ini, kemudian ikatan karbon hidrogen yang sudah saya beri tanda warna biru akan memutuskan kedua elektron tersebut dan akan digunakan untuk meregenerasi ikatan pi, sehingga dihasilkan produk tetrabutylbenzen dan produk sampingnya adalah HCl plus AlCl3. Selanjutnya di sini ada masalah yang terjadi pada reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Nah, ada beberapa masalah atau batasan dalam reaksi alkilasi Friedel-Crafts ini, diantaranya yang pertama yaitu polialkilasi atau produk polialkilasi dapat terbentuk dalam okulasi Friedel-Crafts. Kemudian yang kedua, alkilasi Friedel-Crafts tidak dapat berlangsung jika cincin aromatik tersubstitusi oleh gugus penarik elektron yang kuat seperti NO2, Cn, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu berpotensi memiliki penataan ulang karbokation. Nah, untuk yang pertama yaitu polialkilasi. Contohnya misalkan di sini ada tetrabutylbenzen, kita reaksikan dengan tetrabutylklorida menggunakan katalis AlCl3, maka tetrabutylklorida tersebut akan menempel di posisi para yang sudah saya tandai dengan warna merah. Dan karena gugus ini besar, maka tidak akan disukai di posisi orto yang ditandai dengan warna biru, sehingga tetrabutylklorida menempel di posisi para. Untuk masalah yang kedua atau batasan yang kedua yaitu adanya gugus penarik elektron yang kuat. Alkilasi Friedel-Crafts tidak akan berlangsung jika cincin aromatik tersubstitusi oleh gugus penarik elektron yang kuat seperti NO2, Cn, aldehid, ether, amina primer, amina sekunder, atau amina tersier. Kemudian misalkan di sini saya kasih contoh yaitu ada benzen yang mengikat NO2 dan ada yang mau masuk misalnya di sini CH3Cl sebagai RX. Ini tidak bisa terjadi karena NO2 ini gugus penarik elektron yang kuat, sehingga NO2 ini malah menarik Cl. Padahal seharusnya pada alkilasi yang masuk atau tertarik itu adalah alkilnya atau CH3-nya. Jadi hasil yang ada pada slide ini tidak mungkin terjadi, karena yang harus masuknya pada alkilasi ini adalah alkil dari suatu alkil halida. Untuk batasan yang ketiga yaitu penataan ulang karbokation. Contohnya, misalkan di sini ada benzen, kita reaksikan dengan propilklorida menggunakan katalis AlCl3, kita bisa menghasilkan propilbenzen, tetapi hasil ini kurang baik, sehingga ada produk lain yang terbentuk yang lebih baik, yaitu isopropilbenzen. Isopropilbenzen ini akan menjadi produk utamanya. Untuk mekanismenya, di sini kita memiliki propilklorida bereaksi dengan AlCl3. Nah, kemudian klorin akan menyumbangkan sepasang elektron kepada AlCl3, sehingga AlCl3 memiliki 4 ikatan dan bermuatan formal negatif, sedangkan Cl bermuatan formal positif. Nah, jika kita mengeluarkan gugus klorin yang ini, kita akan mendapatkan karbokation primer yang tidak stabil, yang seharusnya tidak terbentuk. Maka dari itu, maka kita akan melakukan pergeseran hidrida. Selanjutnya untuk pergeseran hidrida. Nah, di sini kita akan melakukan pergeseran hidrida. Jadi hidrida ini akan berpindah ke daerah sini sehingga menghasilkan produk seperti pada gambar. Nah, nantinya produk ini akan bereaksi dengan benzen. Jadi ketika propilklorida ini direaksikan dengan aluminium klorida, maka sekarang di sini kita lakukan pergeseran hidrida, di mana hidrida ini akan berpindah ke karbokation primer, kemudian mengeluarkan gugus klorin dengan katalis AlCl3.
Lalu sekarang benzen akan bereaksi dengan karbokation, kemudian muatan positifnya berada di sini. Dan kita gunakan AlCl4 untuk menghilangkan hidrogen ini. Kemudian ikatan karbon hidrogen yang sudah saya beri tanda warna biru akan memutuskan kedua elektron tersebut dan akan digunakan untuk meregenerasi ikatan pi sehingga dihasilkan isopropil benzen seperti pada gambar. Setelah kita mengetahui beberapa masalah yang terjadi pada alkilasi Friedel-Crafts, selanjutnya di sini terdapat masalah yang terjadi pada katalis asam Lewis yang digunakan dalam alkilasi Friedel-Crafts. Nah, salah satu masalahnya yakni faktor ramah lingkungan. Di sini ada beberapa faktor penggunaan katalis asam Lewis terhadap lingkungan, di antaranya yang pertama yaitu katalis asam Lewis yang khas seperti HCl3 dan BF3 sangat reaktif dengan air. Kemudian yang kedua, katalis CuCl2 dan FeCl3 tidak ramah lingkungan dan bersifat racun bila digunakan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, proses pemurnian yang tidak sederhana. Dan yang keempat, regenerasi katalis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu reaksi yang lama. Setelah kita mengetahui reaksi alkilasi Friedel-Crafts, selanjutnya di sini ada reaksi asilasi Friedel-Crafts. Asilasi Friedel-Crafts ini hampir sama dengan alkilasi. Nah, bedanya kalau di alkilasi yang masuknya adalah alkil, sedangkan pada asilasi yang masuknya adalah asil atau ROX seperti pada gambar. Jadi, asilasi Friedel-Crafts ini adalah asilasi cincin aromatik dengan asil klorida menggunakan katalis asam Lewis yang kuat. Kemudian di sini ada contoh reaksi, misalnya ada suatu benzen, kemudian direaksikan dengan asetil klorida menggunakan katalis AlCl3 dan menghasilkan produk asetofenon plus HCl. Untuk mekanismenya sama saja seperti pada alkilasi. Di sini asetil klorida bereaksi dengan katalis asam Lewis yaitu AlCl3 sehingga elektron dari Cl akan tertarik oleh Al dan terbentuk hasil seperti ini. Kemudian atom klorin ini terlepas dari gugus karbonil, jadi kita akan mendapatkan ion asilium, sehingga pada titik ini karbon memiliki muatan formal positif. Namun, oksigen dapat menggunakan salah satu pasangan elektron bebasnya untuk menstabilkan muatan positif, sehingga muatan positif berada di antara atom oksigen dan atom karbon. Selanjutnya, ion asilium distabilkan oleh resonansi, tetapi kita akan menggunakan produk ini untuk bereaksi dengan benzen. Nah, di sini selanjutnya benzen akan bereaksi dengan ion asilium, sehingga kita memiliki keton, tetapi kita masih memiliki muatan plus di sini. Jadi kita gunakan ion klorida untuk menghilangkan hidrogen ini dan meregenerasi cincin benzen, sehingga terbentuk produk akhirnya yaitu asetofenon. Selanjutnya, untuk kesimpulan, di sini reaksi Friedel-Crafts merujuk pada sekelompok kimia yang dikembangkan oleh Charles Friedel dan James Mason Craft pada tahun 1887. Terdapat dua kelompok besar reaksi Friedel-Crafts, yakni reaksi alkilasi dan reaksi asilasi. Reaksi alkilasi Friedel-Crafts melibatkan alkilasi cincin aromatik dan alkil halida menggunakan katalis asam Lewis. Kemudian, pada alkilasi Friedel-Crafts ini memiliki beberapa batasan dalam keberlangsungannya. Sedangkan asilasi Friedel-Crafts adalah asilasi cincin aromatik dengan asil klorida menggunakan katalis asam Lewis kuat. Kedua reaksi tersebut memiliki tahapan mekanisme yang sama dengan katalis yang digunakannya, yakni katalis asam Lewis. Berikut merupakan beberapa sumber atau referensi yang digunakan dalam pembahasan materi reaksi Friedel-Crafts ini. Mungkin untuk pemaparan materi mengenai reaksi Friedel-Crafts ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.